saya Angelina Anggunisari Dewi, salah satu mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Bina Bangsa Gersempena. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi menyusun proposal di SMA Negeri 1 Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penguji untuk menyampaikan masukannya terhadap video yang telah saya buat. Berikut videonya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Halo. Eki ada, Eki? Ada. Ada. Pati ada? Hadir, Bu. Ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran bahasa Indonesia, tolong yang di bawah kursinya ada sampah, dilihat dulu sampahnya, kemudian dibuang pada tempatnya. Ya. Nah, ini di bawah tempat Kak Pika ada sampah, tolong dibuang Kak Pika. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu tentang Proposal. Nah, sebelum kita mulai pada materi proposal, ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang Cerpen. iya, cerita pendek atau cerpen. Terima kasih Dimas. Pada hari ini kita akan mempelajari apa yang dinamakan proposal. Sebelum saya menjelaskan apa itu proposal, adakah siswa-siswa di sini yang mengetahui apa itu proposal atau pernah membuat proposal? Saya mau minta contoh dari Pati. Pati, apa yang dimaksud dengan proposal? Proposal itu suatu rancangan kerja yang mana disusun dengan sistematis dan juga logis di dalam suatu tulisan yang berfungsi untuk meyakinkan suatu pihak atau lembaga, Bu. Misalnya dalam proposal kegiatan. Nah, maka dari itu dalam proposal itulah kita meminta persetujuan daripada pihak yang dimintai persetujuan itu, Bu. Dima pernah membuat proposal? Pernah, Bu. Kapan? Pas meeting. Pas kelas meeting. Proposal apa itu? Pengajuan dana. Pengajuan dana. Oke. Nah, jadi saya harap beberapa di antara siswa ataupun hampir semua siswa sudah pernah mendengar atau melihat ataupun membuat apa yang dinamakan dengan proposal. Kira-kira ada tidak manfaat jika Anda mengetahui apa itu proposal ataupun bagaimana tata cara pembuatan proposal? Bu, ada. Ada, Bu. Yang pertama, apa? Silakan teman-temannya. Saya, Bu. Ya. Yang pertama, kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan lembaga agar mendapatkan persetujuan dalam bentuk iklan atau sponsor. Ya. Ada lagi? Terus bisa lihat kita terlaksana dengan baik akan pengajuan permohonan suatu kegiatan. Ya.
rencana bisa terlaksana dengan baik. Jadi dua ini benar. Jadi anak-anak, manfaat jika Anda mengetahui dan dapat membuat proposal, Anda lebih mudah dalam pengurusan. Misalnya Anda mau membuat laporan kegiatan, mau membuat sebuah kegiatan di masa dalam acara apa, acara Kartini, acara 17-an, Anda itu kan harus membuat proposal. Kemudian dengan struktur-struktur yang baik. Selanjutnya, jika Anda ingin meneliti, siapa di sini yang punya bakat atau punya rasa keingintahuan yang tinggi, dia dapat meneliti dan mengajukan sebuah proposal penelitian yang nantinya akan berkembang menjadi karya tulis ilmiah. Itu adalah manfaat-manfaat dari proposal. Ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu menyusun proposal. Adapun kompetensi dasar dan IPK-nya mohon dibaca bersama-sama. Kompetensi dasar dari pembelajaran ini, yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini, pembelajaran dengan model problem based learning, pendekatan IPK dan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam proposal kegiatan ataupun penelitian yang dibaca dengan bekerjasama bertanggung jawab. Silakan buka contoh proposal yang ada di buku kalian masing-masing yang berwarna oranye halaman 143. Proposal apakah itu? Proposal penelitian. Berapa lembar jumlah halaman proposalnya? 9 halaman. Terdiri dari apa saja komponen-komponen proposalnya? Judul proposal, baik, pada hari ini saya memiliki video pembelajaran yang akan kita tonton bersama-sama. Mohon ditonton dan jika Anda tidak tahu silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bab 5, mempersiapkan proposal oleh Angelina Angkunsari dari SD. Definisi proposal. Proposal adalah sebuah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Kata proposal dalam bahasa Inggris yaitu proposal memiliki arti mengajukan. Bagian penting proposal. Bagian pertama, latar belakang. Yang kedua, masalah dan tujuan. Yang ke-9, nama waktu. Dan yang ke-10, pembiayaan. Definisi operasional. Informasi penting. Tulisan berkadar ilmiah adalah karangan tertulis yang menyajikan fakta umum dengan menggunakan metode ilmiah dan menggunakan aspek bahasa tulis ilmiah yang disampaikan secara singkat, ringkas, jelas, dan sistematis. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian memahami tentang bagian penting proposal kegiatan. Nah, jadi saya memiliki contoh informasi penting yang harus diambil dan keterangannya di dalam proposal. Silakan Anda buka buku warna oranye halaman 143. Di sini ada contohnya dan silakan Anda amati contoh yang di meja saya buat. Proposal kegiatan. Ya. A. Latar belakang. Informasi penting. Penulisan karya ilmiah. Maksud atau tujuan untuk mengetahui kadar keilmuan tulisan siswa melalui kajian terhadap karya ilmiah yang dibuat oleh SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Definisi operasional. Informasi penting. Tulisan berkadar ilmiah adalah karangan tertulis yang menyajikan fakta umum dengan menggunakan metode ilmiah
dan menggunakan aspek bahasa tulis ilmiah yang disampaikan secara singkat, ringkas, jelas, dan sistematis. Nah, anak-anak, saya sudah memberikan video dan menampilkannya kepada Anda. Adakah yang ingin ditanyakan berkenaan dengan video yang barusan ditampilkan? Tidak? Tidak. Jelas? Nah, anak-anak silakan Anda membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, dan jangan lupa jangan terlalu ribut karena akan mengganggu kelas sebelah dan kelas sebelah yang sedang belajar. Nah, silakan membentuk kelompok. Nah ya, sudah dibentuk kelompoknya? Ya, sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Baik, saya memiliki proposal. Proposal ini berjudul peningkatan minat dan prestasi belajar siswa. Nah, proposal ini yang akan Anda identifikasi informasi apa yang terdapat di dalam proposal dan tujuan-tujuan dari per item proposalnya. Misalnya latar belakang apa tujuannya di sini. Nah, Anda akan menuliskannya pada lembar LKPD. Ya, waktu Anda mengerjakannya 35 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok Pati. Ya, terima kasih Bu. Kelompok Janitra. Nah, ini proposalnya. Dan silakan Anda kerjakan bersama kelompoknya dengan mengidentifikasi proposal yang telah saya bagikan, dan Anda kerjakan dalam kurun waktu 35 menit. Silakan mengerjakan. Terima kasih. Jika ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan kepada saya ya. Selamat bekerja. Contoh tadi ya. Contoh tadi. Sesuaikan dengan yang ini. Informasi penting. Dan buat ini disesuaikan dengan contoh yang boleh. Iya, oke itu. Ya. Tujuannya di bagian latar belakang itu untuk mengetahui kadar keilmuan tulisan siswa melalui kajian terhadap karya ilmiah yang dibuat oleh SMA. Ini bagian apa, Pak? Ada kesulitan tidak? Aman? Bisa dikerjakan tepat waktu? Bima, apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Boleh diperlihatkan belakangnya? Ini mengikuti penelitian sesuai pembahasan. B. Karya ilmiah yang dibuat Mengetahui peningkatan minat dan prestasi belajar pada siswa. Ada kesulitan dalam sekarang boleh dikumpulkan ke Bu Antum karena sudah selesai Baik Bu. pengerjaannya. Baik, kelompoknya Tika. Dimas, kelompok Janitra, tepuk tangan buat kelompok yang telah menyelesaikan. Baik, presentasi hari ini yang pertama kali presentasi LKPD-nya yaitu kelompoknya Bima Pratama. Kemudian selanjutnya
selanjutnya kelompok yang presentasi yaitu kelompok Arif Om. Baik, dipersilakan kepada kelompoknya Bima untuk menyampaikan presentasinya. Selamat siang. Saya Haji Masrinata dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan menentukan informasi penting dalam proposal. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, informasi penting, belum tercatatnya perubahan dalam kualitas pembelajaran sejarah, pandangan siswa yang menganggap remeh mata pelajaran sejarah karena mata pelajaran sejarah bukan mata pelajaran utama. B. Rumusan masalah. Informasi penting, penelitian yang dilakukan terhadap penulisan ilmiah meliputi masalah penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. 3. Manfaat bagi siswa, yaitu memperoleh pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebermanfaatan dari penelitian yang telah dilakukan. 3. Penyusunan laporan hasil penelitian dengan jumlah 130.000. Jumlah biaya keseluruhan adalah 300.000. Tujuannya adalah mengetahui kompetensi ini sebagai acuan penggunaan anggaran saat kegiatan berlangsung, serta menghindari adanya kelebihan dan kekurangan dana dalam suatu kegiatan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau menanggapi dari kelompok Bima yang tampil? Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Kani Grani, perwakilan dari kelompok Fatih. Sepertinya ada perbedaan dari analisis yang kita berdua buat oleh kelompok masing-masing, itu pada latar belakang dan rumusan masalah. Apakah di latar belakang itu hanya mengkhususkan pada mata pelajaran sejarah aja, atau di latar belakang itu juga memasukkan juga objek khawatir tentang peningkatan minat dan prestasi belajar siswa yang rendah? Ya. Baik, terima kasih Kadia atas pertanyaannya. Ya, saya akan menjawab. Karena berhubungan yang ada di proposal tersebut adalah mata pelajaran sejarah, maka yang kami bahas di sini adalah mata pelajaran sejarah. Tapi ini berlaku juga untuk mata pelajaran lain seperti mata pelajaran geografi, ekonomi, dan sebagainya. Bagaimana Tanya? Cukup jelas, Bu. Makasih. Jadi berdasarkan proposal itu sejarah, walaupun tidak bisa dipungkiri bisa berlaku untuk mata pelajaran lain. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompoknya Arif Om, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok LKPD siswa atas nama Adik Kamila, Arifong, Jelbis, Naya Azhara, dan Ahmad Orang. Pertama, mulai dari pendahuluan latar belakang. Informasi pentingnya terdapat penelitian proposal meningkatkan minat dan prestasi belajar di bawah. Dalam rumusan masalah, informasi penting terdapat rumusan masalah umum, yaitu apakah penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar sejarah siswa kelas 11 PPS. 3. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian tingkatan kelas PTH dengan subjek siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Jakarta 25 orang. Penelitian tingkatan kelas dilaksanakan dalam 3 siklus dengan tahapan tiap siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Oke, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Saya perwakilan menyampaikan pendapat saya. Yang pertama, tempo yang Anda kerjakan itu terlalu cepat. Dan saya yang pikirannya agak lambat, kurang menangkap. Mengenai itu sebenarnya memang dari menjawab. Ada
yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, tepuk tangan. Pagi. Silakan kepada perwakilan kelompok maju dan menyampaikan presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenitra Kayani Kisara. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Rahma, Anissa, dan Anissa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menentukan informasi penting dalam proposal. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Informasi pentingnya adalah kualitas pembelajaran sejarah di Indonesia belum mengalami perubahan. Penyebabnya antara lain siswa yang menganggap remeh pelajaran sejarah karena bukan merupakan pelajaran utama dari guru. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui permasalahan yang ada yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian, seperti permasalahan apa saja yang ingin diketahui dalam penelitian ini sehingga penelitian ini harus dilakukan. 2. Sebagai solusi atau jawaban atas permasalahan yang akan diikuti. C. Cara pemecahan masalah. Informasi pentingnya adalah cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan model pembelajaran problem solving. Manfaat bagi siswa yaitu memperoleh pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk teman yang menanggapi. Kenalkan, saya dari kelompok 5 ya. Nama saya April Hari. Nah, dari sana yang itu tadi cuma menjabarkan tentang vaksin itu tahun 2003 tanpa menjabarkan lagi penjelasan dari vaksin itu apa sih? Jadi kita nggak tahu penjelasan dari akun itu apa. Ya, dan saya terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang telah mengoreksi. Ada lagi yang mau mengoreksi? Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan dari perwakilan kelompok pagi. Saya di sini hanya ingin menambahkan mungkin ada sedikit kekurangan dari kelompok Jenitra. Walau tadi sudah sangat bagus sekali, di sini saya ingin menambahkan kekurangan pada unsur komponen biaya. Di bagian komponen biaya, Jenitra hanya menyebutkan total dari keseluruhan biaya adalah 170.000. Nah, sedangkan di dalam proposal penelitian ini ada bagian akhir yaitu penyusunan laporan hasil penelitian dengan jumlah 130.000. Jadi biaya totalnya seharusnya adalah 300.000. Sekian saja kekurangan. Terima kasih. Kurang lengkap perinciannya ya. Kali lebih lengkap lagi, lebih teliti lagi. Kalau tidak, saya tutup untuk sesi presentasi dari Jenitra. Baik, sekian dari saya. Dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, saya di sini atas nama Muhammad Al-Fatih akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menelaah isi dari proposal yang telah ditugaskan oleh Ibu Angelina Anusari Dewi, yang mana saya mewakili dari kelompok Muhammad Irfan, kemudian ada Amalia, kemudian ada Tika, dan juga ada Kania. Nah, maka dari itu ada pun beberapa hal yang akan saya bahas di sini, yang diantaranya unsur-unsur proposal, informasi penting, dan tujuan. Nah, kita melaju kepada yang pertama pada unsur pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, serta manfaat penelitian. Kemudian tujuannya apa? Untuk menjelaskan kadar atau tingkat minat dan prestasi belajar siswa kelas 11 IPS di sekolah, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Yang kedua yaitu untuk memperoleh gambaran
yang jelas dan komprehensif tentang tingkat minat dan prestasi belajar siswa. Informasi pentingnya yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan model pembelajaran problem solving. Kemudian adapun tujuan tersebut diantaranya secara umum difungsikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta secara khususnya untuk meningkatkan daya penalaran siswa dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah. Kemudian kita melaju kepada kerangka teori. Nah, kerangka teori ini memiliki informasi penting yang diantaranya memaparkan beberapa subbab, yaitu penelitian tindakan kelas dan model pembelajaran berbasis masalah. Pada penelitian tindakan kelas dijelaskan tentang pengertian dan definisi PTK, karakteristik PTK yang telah dibagi dalam kategori tertentu, serta manfaat umum dan khusus dari PTK. Rincian data tentang komponen biaya adalah untuk mengetahui, nah itu fungsinya adalah untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah proposal penelitian dan juga untuk membuktikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan data yang telah disusun sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota pelaksana. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya terkesan bertele-tele atau panjang lebar. Saya mohon maaf atas kesalahan dan perkataan dan perbuatan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman dipersilakan untuk memberikan komentar atau saran kepada saya agar kedepannya bisa menjadi presenter yang lebih baik. Dipersilakan. Ya, silakan yang mau menanggapi. Ya, silakan. Silakan. Saya Arif Om, perwakilan dari kelompok Indonesia. Ini menanyakan variabel di dalam ruang itu sebenarnya mencakup seluruh IPS atau seluruh siswa. Baik. Terima kasih Arif Om atas pertanyaannya. Nah, jika kita tadi melihat proposal yang sudah dibagikan oleh Bu Anggu itu teman-teman, di judul itu tidak diterapkan sebenarnya apa mata pelajaran yang terkandung di dalam penelitian yang akan diangkat. Begitu ya Arif Om ya, karena hal ini akan membuat kebingungan seperti itu. Maka dari itu butuh penelaahan proposal agar kita mengetahui titik terang kira-kira apa objek yang inti, pelajaran inti yang dibahas mengenai dalam penelitian ini. Nah, di dalam penelitian itu tentu kita membahas tentang mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah yang dijadikan sebagai objek atau variabel yang untuk menentukan apakah peningkatan minat dan kemampuan siswa ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, memang pada dasarnya di dalam proposal itu hanya membahas mengenai mata pelajaran sejarah saja. Namun metode ini sangat relevan sekali untuk dilakukan dalam setiap mata pelajaran. Maka dari itu di dalam proposal ini membahas mengenai mata pelajaran sejarah karena kan memang objek intinya pada saat itu kebetulan memang mata pelajaran sejarah yang diambil. Namun untuk efektivitas apakah ini berlaku untuk semua mata pelajaran? Jawabannya tepat sekali. Karena penelitian tindakan kelas dan juga metode-metode untuk menelaah setiap komponen yang berada dalam proposal ini sangat relevan untuk semua pelajaran khususnya pelajaran-pelajaran siswa-siswi SMA. Baik, itu saja jawaban saya. Terima kasih. Bagaimana Riko? Sudah puas? Jawabannya. Tepuk tangan untuk silakan duduk pada tempatnya. Nah, pembelajaran hari ini telah kita lewati dengan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok-kelompok dan tadi sudah ditampilkan dan juga dari komentarnya. Saya ingin bertanya, adakah kesulitan pada saat Anda mengidentifikasi proposal? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Jelas semuanya? Oke, baiklah. Nah, kita masuk pada tahap kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi menyusun proposal. Tolong anak-anak angkat tangan semuanya jika anak-anak tahu saya akan menanyakan berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini. Jelas ya? Oke. Siapa yang tahu apa pengertian dari proposal? Baik, Bu. Proposal adalah suatu rencana kerja yang disusun dalam rancangan kerja yang disusun secara tertulis serta sistematis dan logis. Benar?
dan disusun secara sistematis dan menggunakan tembakannya, Bu. Benar? Apa yang dimaksud dengan latar belakang? Ya, lima lagi. Latar belakang adalah uraian makalah yang didapatkan selama berlakunya penelitian dan yang menjadikan karya tulis ilmiah itu ada, Bu. Alasan karya tulis ilmiah dibuat. Ya, berisi alasan kenapa karya tulis ilmiah itu dibuat. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen biaya? Ya, Komponen biaya adalah rancangan atau kumpulan data yang dibuat untuk menyusun anggaran yang akan dilaksanakan untuk guna penelitian. ya, berkenaan dengan anggaran yang diperlukan dalam penelitian tersebut, ya, seperti itu ya. Ya. Ada yang tidak sependapat? Ya, Bu, setuju. Ya, benar. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Ya. Metode penelitian adalah suatu metode atau langkah-langkah kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil pada suatu penelitian. Baik, apa yang disampaikan Fatih itu benar. Jadi itu adalah pengertian dari metode penelitian. Tepuk tangan dulu buat Aryo, ya. Yang menyempurnakan jawaban Aryo. Kemudian apa yang dimaksud dengan manfaat penelitian? Ya, silakan Vika. Dari manfaat penelitian adalah manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Benar. Saya rasa semuanya juga sudah mengerti. Atau ada yang ingin ditanyakan tidak berkenaan dengan proposal ini? Jelas, Bu. Jelas. Nah, jadi saya rasa semuanya sudah mengerti, sudah paham apa yang dimaksud dengan proposal. Nah, jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai proposal kegiatan. Silakan Anda buka proposal kegiatan di buku Anda yang warna oranye, kemudian Anda amati apa perbedaan proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, silakan teman Anda mewakili untuk menyampaikan refleksi. Baik, Bu. Untuk refleksi yang pertama, apa saja yang telah dipelajari hari ini? Yang telah dipelajari pada hari ini adalah cara untuk mengidentifikasi informasi penting serta tujuan yang terdapat di dalam proposal penelitian. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian mempelajari ini? Perasaan kami senang karena kami mendapat ilmu baru yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Yang ketiga, apa yang disenangi dalam proses pembelajaran ini? Yang disenangi dalam proses pembelajaran kali ini ialah metode pembelajarannya yang asik dengan menggunakan video visual. Yang keempat, apa kekurangan dalam proses pembelajaran ini? Kekurangan dalam pembelajaran ini yaitu masih terdapat beberapa bagian yang kurang dipahami, terlebih dalam mencari informasi penting dalam proposal penelitian. Yang terakhir, tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Saran tindakan yang akan dilakukan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya adalah metode pembelajaran dengan cara tindakan kelas. Mungkin bisa dengan cara bermain game atau kuis. Ya, jadi mau bermain game atau kuis ya. Baik, pada pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan. Tepuk tangan dulu buat teman. Pada pertemuan selanjutnya materi bahasa Indonesia kita akan sama-sama membahas mengenai proposal kegiatan. Ya, jadi jangan lupa Anda amati proposal kegiatan dan perbedaannya dengan proposal penelitian ini. Baik, pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Silakan Anda kemas-kemas, kemudian satu orang pimpin doa pula. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, adalah kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Beri salam, selamat siang,